Halo Bro, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk saat ini sebenarnya aku lagi live stream. Cuma live streamnya khusus membership. Kalian bisa lihat sendiri, yang nonton dan yang komen juga ada di sini. Dan ya ini salah satu part dari live streamku yang nanti bakal aku munculkan sesekali doang. Namun buat sekarang, recap weekly MPL Indonesia season yang ke-10, minggu yang ketiga. Banyak banget kejadian yang cukup mengejutkan dan sedikit mengagetkan. Karena seperti yang kita saksikan sendiri, ada up and down dari beberapa tim. Dan juga ada improvement dari beberapa tim juga yang tadinya di bawah naik ke atas. Dan menurut gue membuat persaingan yang cukup ketat di MPL Indonesia season yang ke-10 kali ini tidak bisa diprediksi sama sekali. Jadi ya bener-bener sekarang tuh bergantung pada dua hal yang penting. Yang pertama menurut gue adalah draft. Yang kedua poin pentingnya menurut gue itu adalah dari segi late game. Karena disiplin di late game buat sekarang menurut gue paling penting. Dan itu harus diperhatikan juga sama hampir keseluruhan tim yang ada di MPL Indonesia. Sebelum kita membahas di kelas KB ini untuk breakdown dan momen yang terjadi di week yang ketiga, izinkan aku membacakan jadwal untuk di week yang ketiga. Yang pertama mulai dari hari Jumat itu ada Aura Fire yang menang melawan Alter Ego Esports 2-1. Lalu ada EVOS Legends yang mengalahkan Onyx Esports 2-1 juga. Kemudian pada hari Sabtu, Rebellion Zion secara mengejutkan mengalahkan Aura Fire 2-1. Serta Bigetron Alpha yang harus dikalahkan oleh Alter Ego Esports dengan skor 1-2 juga. Kemudian ada RRQ Hoshi yang dikalahkan 2-0 tanpa balas sama EVOS Legends. Memastikan bahwa EVOS Legends mendapatkan 2 kemenangan secara beruntun pada minggu yang ketiga. Pada hari Minggu, hari terakhir di week yang ketiga, ada pertandingan Onyx Esports yang berhasil mengamankan 2 poin penuh tanpa balas dari Geek Farm. Serta secara mengejutkan ternyata pada pertandingan terakhir dari week yang ketiga, Rebellion Zion mengalahkan RRQ Hoshi 2-0 tanpa balas, membuat RRQ Hoshi jadi tidak mendapatkan poin sama sekali untuk di week yang ketiga. Bahkan dari game satu pun gak dapat poin sama sekali. Menurutku untuk beberapa fokus kita akan kita singkirkan terlebih dahulu bagaimana hasil yang udah terjadi. Tapi kita akan lagi dan lagi seperti biasa belajar dari proses di kelas KB kali ini. Dan kalau begitu langsung aja kita masuk kepada kelas KB untuk menyaksikan satu demi satu pertandingan yang sudah kita lewati. Yang pertama dari Aura Fire versus Alter Ego Esports. Di sini gue pengen mention buat Kabuki kayaknya. Ini special mention buat Kabuki karena yang gue lihat di sini nih, ini adalah momen yang dibuat dan diciptakan oleh Kabuki ketika Alter Ego Esports sedang berada dalam sebuah keunggulan, dan sebuah keunggulan tersebut ternyata tiba-tiba langsung dibalikan dengan satu momen saja. Padahal di sini Kabuki memiliki KDA yang mungkin tidak begitu bisa dibilang baik karena 043 ya, bukan angka yang bagus tentunya bagi para gold laner. Dan ini menit yang ke-13 jadi masih possible gameplay comeback terjadi dari masing-masing tim. Dan yang pengen gue fokuskan di sini adalah formasi dari bagaimana Aura Fire mencoba untuk mengambil sebuah Lord dan men-take over pergerakan dominasi dari Alter Ego Esports. Yang pertama adalah Godiva yang ternyata dia menumbangkan 2 orang sekaligus. Dengan ini ada cover yang begitu baik sekali dari seorang Facehugger di arah belakang, karena di sini adalah movement yang benar-benar free bagi sosok Godiva. Karena ya yang pertama dia menggunakan sosok Kadita, jadi kayaknya udah gak perlu diragukan lagi bagaimana power skill dia, micro skill dia terhadap Kadita itu sendiri. Karena ya semakin kamu sering untuk bermain dalam satu hero, misalkan kamu nge-spam hero Yves nih, Yves-nya kamu spam 1000 kali, mungkin kamu akan memiliki positioning seperti Facehugger. Tapi menurutku pribadi ya, kalau ngomongin soal hal tersebut itu individual skill namanya. Tapi bagaimana team play yang dilakukan ini tuh kayak refleks jatuhnya gue bilangnya. Facehugger melakukan ultimate ketika benar-benar ada Godiva di sini, dan ini yang menjadi poin plus ya. Semenjak minggu yang pertama gue bilang Aura Fire ini emang benar-benar memiliki power dari segi chemistry-nya. 2 tumbang Kids dan Leo Murphy. Lalu otomatis Alter Ego Esports tidak ingin melanjutkan ke arah Lordnya. Tapi yang dilakukan Alter Ego Esports seperti biasa, walaupun mereka kalah jumlah, mereka tuh masih mau untuk melakukan sebuah kontes. Lihat, mereka di sini dapetin momentum lagi dengan blazing duet dari Nino. Ninonya dapetin 1 ke arah Facehugger ya kan, karena ya balik lagi Nino bisa jump in ke arah belakang. Dia numbangin 1 di sini, yaitu adalah sosok dari Facehugger, karena dibalikin juga dengan real world manipulation yang diamankan oleh Udil. Dan ini gua nggak tahu, gua nggak ngerti kenapa Udil, gua bilang ya, dari week yang pertama, walaupun mereka kalah sama RRQ Hoshi 0-2 dan bisa dibilang mereka ini lagi terseok-seok di standings, jujur Udil ini yang paling step up. Sampai di week yang ketiga gue ngerasa dia masih paling step up, dia yang masih paling konsisten. Dan gue sempat lihat tuh yang TikToknya Alter Ego yang Kids tuh kayak sorry yang gara-gara dia ultimate ke arah Skelizard yang ada di sini nih, Skelizard yang ada di sini pakai Hayabusa. Tapi Udil tuh cuma ngomong,
nggak apa-apa, santai aja, paling masuk TikTok doang. Kayak men, lu dalam sebuah kompetisi gitu loh. Dan itu menurut gua membuat mental dan mood dari para pemain akan lebih stabil daripada mungkin dia terkena pressure atau segala macamnya. Dan di sini yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Alter Ego Esports adalah berfokus kepada hero. Dia mendapatkan ke arah facehugger, dan ini dia movement dari Kabuki yang pengen gua notes sekarang. Walaupun kita tahu di sini Hai berkesempatan sekali untuk mendapatkan Lord karena Lordnya 4209 darahnya. Dan kita tahu untuk mendapatkan Lord dengan Retribution di level yang ke-15, di sini Hai cuma membutuhkan sekitar 2580 damage. Ya seginilah. Jadi sekitaran 2 hit, abis itu dia bakal mengamankan Retribution. Dan itu tugas dari sosok seorang Hai. Cuma menurut gua notes dari Kabuki yang dari tadi sempat gua mention berkali-kali, lihat posisinya dia. Dan apa yang dia lakukan karena dia masih punya ultimate, dia langsung buka Go Away. Dan ini menurut gua pergerakan Go Away yang mahal banget. Aduh, pink lagi warnanya Go Away-nya. Karena Pai-nya nggak bisa masuk, Pai-nya terjebak di sini. Dia otomatis nggak bisa masuk. Nino juga di sini nggak bisa masuk karena pergerakan dari Kabuki yang ada di dalam rumput, dan tentu tidak bisa teman-teman dari Alter Ego melakukan basic attack atau serangan kepada Kabukinya itu sendiri. Karena ya di satu sisi di sini ada rumput, otomatis ini ada fog ya kan, atau vision yang menghilang dari teman-teman Alter Ego Esports. Bahkan Udil pun nggak nyampe karena Udil terlalu jauh, reward manipulation cuma sampai sini. Dan Hike lebih berfokus sama Lordnya karena Retributionnya ready dan dia bisa melakukan snatch terhadap Lord. Dan itu yang dilakukan sama Hai. Lordnya diamankan, Kabukinya bisa ngebalikin keadaan. Yang tadinya sebenarnya teman-teman dari Alter Ego Esports mampu untuk mendapatkan movement comeback, tapi ternyata nggak bisa. Mereka dibatalkan. Dan Nino merupakan damage dealer yang penting sekali bagi teman-teman dari Alter Ego Esports di late game seperti ini. Dan Pai bahkan nggak bisa kabur karena dia tipikal hero jalan kaki. Udil juga dipaksa untuk mundur. Hai-nya bisa mengejar karena dia masih punya Tempest of Blade, ultimate ready, Godiva. Ya walaupun darahnya segini, dia juga masih bisa memberikan efek stun. Dan ini ada beberapa skill shot yang dikeluarkan termasuk Pai juga karena Fluffy di sini bisa mengejar juga menuju kepada teman-teman dari Alter Ego Esports. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Fluffy ngelanjutin perjalanannya untuk ngejar ke arah Udil. Dan ya di game ini yang membuat pergerakan dari Alter Ego Esports itu wasted adalah ketika mereka tidak memperhitungkan atau tidak menduga-duga mungkin pergerakan dari Kabuki yang itu outstanding banget. Dia memberikan sebuah pergerakan yang langsung mengunci kepada dua pemain, yaitu adalah Nino dan juga Sir Pai. Dan di sini Nino nggak bisa mengunci pergerakannya Kabuki, Pai juga nggak bisa mengincar ke arah Kabuki. Otomatis di sini Kabuki hitungannya immune dari semua serangan dan juga dalam tanda kutip negatif buff yang nantinya akan menyerang kepada dirinya. Dan ini salah satu pergerakan dari Aura Fire yang tidak bisa diduga-duga sih emang. Selanjutnya adalah Onyx Esports melawan EVOS Legends. Ini adalah match yang kedua di hari yang pertama. Dan gua sangat suka sekali dengan Dreams yang performanya makin improve. Karena gini, yang gue tahu ya, ini untuk Dreams itu sendiri, dia ini emang tipikal pemain yang punya power di cover. Covernya dia tuh luar biasa banget. Dan di covernya dia ini kadang dimasukkan sedikit inisiasi-inisiasi yang membuat pergerakan dari EVOS Legends makin lebih fleksibel. Dan dengan draft seperti ini kita tahu di sini EVOS Legends mengamankan Sutsujin untuk Akai. Dan Akai ini adalah hero yang paling powerful ketika dia sudah mengamankan yang namanya early advantage. Dan yang terjadi di early game dari teman-teman Onyx Esports adalah mereka, lihat deh, ingin melakukan pergerakan yang ofensif kepada jungle area dari EVOS Legends. Mereka udah ada Keyboy, udah ada Drian, udah ada Kairi, dan ini Lita Wonder otomatis mereka mau bergerak ke arah purple buff karena Drian mendapatkan informasi vision dari purple buffnya. Dan sementara itu, lihat juga yang dilakukan oleh Dreams, dia udah ada di sini, Tas juga ada di sini, Sutsujin udah ready, Retribution bakal diadu, dan ini adalah pengaduan Retribution sebenarnya karena level 2 sama-sama. Dan yang terjadi adalah Dreams repositioning, dia muter. Lihat Dreamsnya, dia level 2 sebenarnya sebentar lagi. Dan ini yang gak diduga-duga sama pergerakannya teman-teman dari tim Onyx Esports. Lihat apa yang dilakukan sama Dreams. Dia udah pasti bakal dapetin hampir keseluruhan member dari tim Onyx Esports. Karena posisi ini Onyx Esports udah terlalu overdrive banget, dan dia kena sama satu pergerakannya Mystic Field yang dimainkan sama Tas. Tas di sini bener-bener mainin formasinya di belakang, Dreams juga mainin formasinya di belakang. Dan gak cuma itu, Petrify-nya ready serta Sutsujin yang mendapatkan yang namanya purple buff dengan Retribution yang dia miliki. Jadi otomatis Sutsujin level 3, Dreams-nya juga dapetin 3, dan semuanya terjebak dengan Breath of the Ocean yang gak bisa dihindari lagi. Kairi down, Drian juga down. 2 poin awal ini menurut gue sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman dari EVOS Legends, dan inilah yang membuat mereka mendapatkan kemenangan ketika berhadapan dengan Onyx Esports di game yang ketiga. Gue nggak bilang Akai ini sebegitu powerfulnya untuk di area jungle karena ada beberapa metode memang untuk mengkontes untuk Akai sendiri. Cuma nggak tahu kenapa buat sekarang gue kan sering bilang juga kalau
Digi yang sekarang digunakan oleh Keyboy ini nih gak sepenuhnya bisa mengcounter untuk pergerakannya si Akai. Karena ya hal tersebut lah yang menurut gua sekarang tuh udah berbeda. Dulu iya lu ngomongin soal counternya counternya Akai siapa? Ya Digi. Ya kalau sekarang lu ngomong counternya Akai Digi enggak juga, karena emang bisa dimainin ultimate-nya dan tergantung sama trigger disiplin lu untuk mempertahankan seberapa lama sih lu bisa nggak pakai itu ultimate sebelum nantinya ada momen-momen penting kayak tadi mungkin salah satu contohnya. Tapi buat sekarang kan sebagai roamer otomatis Keyboy tidak memiliki level yang cepat, tidak memiliki level yang keempat, dan itu akan membuat sosok Sutsujin makin mudah untuk mendominasi dengan heavy spin yang dia miliki karena dia akan lebih cepat untuk mendapatkan level yang keempat. Nah ini bedanya nih. Sebagai Akai jungler, dia bakal lebih cepat untuk mendapatkan level yang keempat. Nah, sementara kita tahu untuk Akai sendiri, Akai itu sangat membutuhkan level yang keempat. Dan kalau Akai jadi roamer, otomatis di sini posisi dari Akainya akan ada di level yang ketiga. Di menit yang pertama, dia pasti bakal susah banget untuk melakukan teamfight karena ngango-ngango Akainya cuma bisa headbutt, cuma bisa nyundul-nyundul, sama ngasih efek slow. Sementara kalau misalkan Akainya di level yang keempat, dia udah memiliki heavy spin. Di sini dia udah memiliki ultimate dan itu yang membedakan Akai jungler sama Akai roamer. Dan kalau ditanya, "Bang, enakan Akai jungler apa Akai roamer?" Wah, gua akan sangat tegas untuk ngejawab Akai jungler. Itu tier SSS hitungannya. Berpindah ke hari yang kedua, Aura Fire melawan Rebellion Zion. Apa sih yang membuat pergerakan dari Rebellion Zion itu menakutkan? Menurut gua ya, ketika udah mulai memasuki menit yang ke-9, menit yang ke-10, Aura Fire ini tidak memperhitungkan Rebellion Zion yang memiliki dominasi ketika melakukan teamfight berlima, ditambah dengan Wijonarko yang menggunakan Ruby. Ruby di sini adalah hero yang powerful banget menurut gua pribadi. Dari POV gua, dari opini gua selalu bilang kalau Ruby ini adalah cover yang perfect banget karena dia bisa menghalau beberapa serangan ofensif dan juga dia bisa bermain dalam keadaan yang defensif di waktu yang bersamaan, dan bahkan dia bisa melakukan pick off. Di sini yang sebenarnya pengen gua notes adalah positioning dari Haze yang ternyata itu bisa menangkap loh sosok dari seorang Cait yang gua nggak ngerti caranya dia untuk melakukan sniping gimana. Nih, Haze-nya ganti ke arah sniper. Lihat damage dari Haze nih kepada sosok dari Cait. Wah gila sih itu. Lu lihat darahnya Cait hilang segitu tiba-tiba, dan itu basic attack yang menurut gue kayaknya connect, jadi nggak bisa dihindarin lagi untuk serangan keduanya. Dan lihat yang dilakukan sama Haze, dia nggak berhenti sampai situ, dia langsung ultimate dan connect begitu aja. Jadi tuh heptasisnya baru jadi bahkan buat sosok dari seorang Haze. Dan ini emang hero power yang pertama. Menurut gue ini hero power yang perlu untuk diperhatikan karena Haze ini merupakan pemain Beatrix yang lumayan paling banyak di pick Beatrixnya sendiri untuk Haze ya, lebih tepatnya dari Rebellion Zion. Karena yang gue tangkap di sini kayaknya ini emang udah ini udah strategi gitu loh. Dan Rebellion Zion ini emang gak tahu kenapa ya, mereka menangnya banyak banget bawa Beatrix. Dan dengan membawa Beatrix serta Swallow yang di arah belakang kayak gini, udah free hit banget ke arah depan, Dire-nya udah tinggal nungguin siapapun yang bakal jump in. Dan ini bisa nge-cancel facehugger juga dengan pick dari Popheus, buat pergerakan dari Rebellion Zion makin lebih gampang untuk nabrak. Dan posisinya 3 lawan 5. Lihat Wijonarko yang nge-cancel dan itu instant kill dengan flicker. Jadi hitungannya Haze ini udah tahu power dari Beatrix dan dia kayak seolah-olah nggak bakal sayang ultimate. Loh bodo amat, gue ada ultimate, gue tabrak, maksain ini flicker untuk dapetin satu. Dan itu facehugger menurut gue worth it. Karena apa? Karena ini sebagai mid laner, sebagai high ground defender yang bisa clear wave minion cepat, itu cuma facehugger. Dan ketika udah gak ada facehugger, otomatis ini bakal full senyum banget Rebellion Zion karena mereka bakal nabrak dengan mudah. Godiva juga nggak dikasih pulang karena dia bukan tipikal clear wave minion. Di sisi lain Haig-nya juga down, dan begitu juga dengan Fluffy yang terkena damage dari Haze. Lagi-lagi selalu Haze. Serta lihat di area mapnya itu Godiva nggak dikasih pulang, jadi ini otomatis sudah bakal jadi sebuah skakmat yang begitu jelas bagi teman-teman dari tim Aura Fire. Dan mereka langsung end game. Makanya gue bilang ini hero power. Dan menurut gue Rebellion Zion ini bener-bener bisa maksimalin hero power tersebut. Ini udah strategi. Dan gue masih bener-bener penasaran dengan power dari Beatrix yang tadi snipernya sih. Gue yakin banget dia ini gak basic attack yang asal klik gitu loh. Dia diarahin kayaknya. Karena kayak oh bisa yang kena itu Cait ya. Segitu loh darahnya. Dan itu langsung boom,
instant kill. Selanjutnya adalah sosok EXP laner yang sempat gue bahas juga di beberapa kelas KB sebelumnya. Karena EXP laner ini adalah pemegang peran penting yang patut untuk diancungi jempol kalau dia itu bisa untuk melakukan trigger terhadap musuh-musuhnya. Dan itulah dia yang dilakukan oleh Pai terhadap teman-teman dari Repo di sini. Dan kita bisa melihat bagaimana buying time atau pembelian waktu yang dilakukan oleh Pai begitu mahal dengan Falah. Ini Falah juga menurutku mendapatkan sebuah movement yang cukup mahal. Yang pertama dia ngelakuin Downing Light di sini. Teman-teman bisa lihat di sini Downing Light-nya mengincar ke arah depan, dan ini bisa membuka vision yang ada di area jungle dari teman-teman tim Alter Ego Esports di bagian sini. Ini udah pasti bakal kebuka banget visionnya di arah bawah, dan hal tersebut yang membuat teman-teman dari Big Run Alpha confident tiba-tiba melakukan conceal ke arah top lane, dan mereka langsung ngejar ke arah top lane. Tapi yang dilakukan sama Pai di sini adalah sebuah movement yang begitu mahal, dengan membawa dan menggiring pemain Big Run Alpha sebanyak-banyaknya ke arah top lane. Backupnya cepat juga dari Alter Ego Esports. Mereka mencoba untuk nge-cut, Kids-nya ngincer ke arah Repo, dan ternyata Nino-nya langsung tahu tugasnya. Sama Udil juga. Dan itu malah jadi malapetaka sendiri bagi teman-teman dari Big Run Alpha, karena mereka di sini hitungannya udah hampir kalah 10.000. Bahkan 10.000 lebih bertambah ketika mereka barusan ditumbangkan di arah top lane. Menurut gua cara cut dari Udilnya ini sih yang mahal, karena lu lihat deh. Dari sini aja sebenarnya pergerakan dari Udil tuh dari top lane kan, di area bush yang di atas, di ambush yang di atas. Dan yang mungkin dilakukan oleh Udil adalah menggeser map dan mencari informasi, mencari deteksi di mana kira-kira pemain dari Big Run Alpha itu ada. Dan ternyata ketika udah ketahuan semuanya di atas, langsung semuanya bergerak ke atas. Konsil juga dibalaskan sama teman-teman dari Alter Ego Esports, dan Udilnya mengcancel pergerakan recall di sini. Teman-teman bisa lihat di atas sana tuh Udil di mapnya nih. Set, jelas banget. Dia udah langsung jump in dan memberikan sebuah efek enhance chain untuk 2 orang sekaligus. Itu udah mahal banget harganya. Membatalkan sebuah recall dari Ki dan juga Falah. Ini Falah yang hitungannya jadi satu-satu damage dealer yang paling penting dari tim Big Run Alpha. Dan hal tersebut yang membuat teman-teman dari Alter Ego Esports semakin lebih mendominasi, dan bisa dibilang endgame-nya gara-gara satu movement mistake yang dibuat oleh seorang Pai. Tapi ternyata Pai-nya yang membuat kesalahan, karena dia yang bakal terpick off, malah menjadi sebuah poin penting. Karena ya backupnya dari Alter Ego Esports itu sendiri yang menurut gua sangat mahal. Jadi sama aja kayak gini, Romer ngebuka team fight, tapi apakah Romer tersebut terbilang salah ketika membuka team fight dan tidak ada backup damage? Berarti ya bisa dibilang ya tank moment tapi bukan team moment. Karena kalau di follow up itu team moment. Pai di sini iya, dia tidak melakukan inisiasi, dia yang digeng. Tapi Alter Ego Esports dia tahu gimana caranya membuat sebuah mistake jadi sebuah team play. Dan inilah dia team playnya Alter Ego Esports. Mereka saling bahu-membahu dan saling membackup. Serta itu adalah poin yang mahal banget ketika ternyata Pai-nya nggak tumbang dan malah mendapatkan Lord serta endgame. Begitu saja. Dan menurut gue kalau ngomongin soal game pertama EVOS Legends versus RRQ Hoshi, karena gue bahas 2 game. Yang pertama di sini gue pengen appreciate dulu untuk teman-teman dari EVOS Legends dengan draft yang luar biasa banget. Nih Bjorn, AG, Velion. Ini bener-bener bekerja sama juga bareng sama Textam untuk menimbulkan sebuah draft yang luar biasa power untuk team fight. Karena mereka membawa Estes juga. Ini adalah hero kemenangan mereka waktu mereka ada di MPL season yang ke-7. Kalau teman-teman masih pada ingat. Ya gue sih masih ingat ya. Tapi buat tasnya sendiri, karena ini tugasnya lumayan berat, karena dia harus mengambil ultimate daripada Clay, membuat pergerakan dari EVOS Legends yang menurut gue di sini power untuk team fightnya kuat banget. Sebenarnya RRQ Hoshi di sini memiliki power untuk melakukan split push, tapi tidak untuk dalam jangka waktu yang cukup lama, dikarenakan team fight hero-nya dari EVOS Legends lebih powerful. Mereka punya yang namanya Melissa. Melissa yang dipick di sini dari teman-teman EVOS Legends itu mengcounter banyak banget hero yang dimainkan sama teman-teman dari tim RRQ Hoshi. Yang pertama ada Finn dengan Natalia, yang kedua ada Albert dengan Lancelot, yang ketiga juga ada Summoner's Effect dari Glue, karena menurut gua Glue lumayan terkontes dengan hero Melissa. Dan menurut gua yang dilakukan oleh Melissanya ini ya udah tinggal di cover sama Dreams yang memiliki power dengan heal up, dan juga di cover sama Tas yang memiliki efek dari Cult Altar yang dicuri dari Clay. Jadi ini saling berhadapan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, dari Tasnya juga berhadapan sama Clay, karena ini adalah tugas dia untuk saling bertukar jiwa dengan yang namanya ultimate. Nah, kalau misalkan untuk team fight-nya, gue sangat suka sekali karena tidak bisa dimasukin sama sekali nih teman-teman dari EVOS Legends dengan strat mereka pakai Valentina dan juga Estes.
Yang sebenarnya RRQ Hoshi itu pengen bait, pengen tarik ulur doang gameplaynya. Karena Natalianya dari Finn ini gak bisa mengincar ke arah siapapun. Itu liatin, 5 nempel, 5 bener-bener nempel, terkena split push cuek. Mereka fokus kepada objektif Lord. Karena sebenarnya kalau ditinggalin di sini objektifnya sama EVOS Legends. EVOS Legends yang rugi gue akuin. Nih, R7 down, Lordnya diambil sama Sutsujin, Clay-nya down, Albertnya juga down. Yang menurutku di sini bener-bener jadi poin yang manis banget bagi EVOS Legends. Turn back point bagi EVOS Legends dengan draft yang patut untuk diapresiasi. Karena ini kita udah jarang banget untuk melihat healer apalagi kayak Estes ya, udah jarang banget untuk sekarang. Dan untuk game yang keduanya, kenapa gua persingkat aja dan langsung gua skip ke game yang kedua. Karena game yang pertama tadi kita udah nangkep poinnya untuk tarik ulur dari RRQ Hoshi yang tidak berjalan dengan begitu sempurna. Terus EVOS Legends yang emang powernya itu udah mengcounter banyak banget draft yang dimiliki sama teman-teman dari tim RRQ Hoshi. Game yang kedua ini adalah power dari bagaimana cara kita mengendalikan area Lord. Di sini adalah pertarungan antara perfect jungler Balmond melawan Akai yang memang Akai itu lebih kuat di kendali. Jadi gini, bedanya Akai sama Balmond. Bang, kalau Akai sama Balmond, gue mau adu nih ya. Gue mau adu untuk dari area jungle. Mendingan gue pilih mana? Gue bakal tanya balik sama kalian. Kalian lebih mau bisa ngendaliin Lordnya apa secure Lordnya? Kalau secure Lordnya, kalian ambil Balmond. Kalau kalian mau ngendaliin area Lordnya, ambillah Akai. Dan di sini kita bisa lihat dua perbedaan tersebut. Dengan Balmond dan juga Akai. Yang memang Akai itu lebih kuat untuk dikendali area Lordnya. Nih ya, ketika Lord banyak banget opsi yang bisa dilakukan. Dan menurutku dengan satu skill saja yang nge-trigger oleh Finn, karena dia adalah sosok yang paling penting di sini, The Roamer, The Time Journey. Dan ketika Dreams-nya, ini Dreams-nya gue gak ngerti targetingnya ke arah Finn. Mungkin dia emang bener-bener pengen apa ya, bener-bener pengen nge-trigger ultimate-nya si Finn itu untuk digunakan. Lihat nih, ini poin plusnya dari Akai. Karena menurutku dia sebagai jungler, sebagai hero yang tebal, dia bisa mengendalikan area Lord. Dia bisa tarik Lordnya ke sini, keluar dari area pit Lord yang begitu aman, dan melakukan provokasi teamfight. Tapi yang di sini yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi adalah mereka mencoba untuk melakukan snatching terhadap Lordnya. Lordnya direset untuk pertama kali, di disengage, lalu mencari bagian belakang dari teman-teman EVOS Legends-nya. Terus yang dilakukan sama teman-teman RRQ Hoshi, mereka masih coba untuk poke ke arah Lordnya. Diambil lagi sama Sutsujin. Karena balik lagi itu dia, kendali Lord. Kalau kalian nanyanya kendali Lord, gue pengen kendali ini area Lordnya. Si Sutsujin ngereset, tabrak, ngereset, tabrak. Habis itu reset lagi. Itu bedanya tuh. Kalau Balmond itu untuk eksekusi, kalau misalkan Akai itu untuk tarik ulur Lordnya. Lu lihat mau sampai gimana pun caranya, itu kuat banget tuh Akai nahan Lord. Dan sampai di momen ketika Finn, ini time journey-nya ke trigger nih ya, setelah team fight ini, tarik, boom, 29.000, Skylar-nya sekarat, dan tiba-tiba there you go, time journey yang ke-trigger menurutku di sini membuat pergerakan dari RRQ Hoshi jadi kehilangan satu source skill yang penting, yaitu adalah skill dari Finn dengan time journey. Dan di sini Sutsujin itu punya immortality dan juga retribution yang masih ditahan sampai Lordnya pun mau dikontes. Makanya menurut gue Akai di sini untuk kendaliin Lord oke banget. Dan tiba-tiba ada heavy spin dan semuanya sekarat dari RRQ Hoshi. Finn-nya sekarat, Clay-nya sekarat, Skylar sekarat, begitu juga dengan R7 yang sekarat. Albert darahnya banyak, tapi di sini untuk Finn dan juga Albert tidak bisa melakukan sebuah connection karena mereka terhalang dengan ketiadaan source skill dari Finn yang tidak memiliki lagi yang namanya time journey. Jadi otomatis di sini adalah perfect heavy spin dan akan menumbangkan Albert dari segi manapun karena dia Finn-nya nggak bakal bisa menyelamatkan ke arah Albertnya. Dan otomatis semua damage dari teman-teman EVOS Legends akan masuk ke arah Albert. Bahkan sampai Albert pun tidak bisa melakukan Winter Truncheon, take over Lord, dan berhasil dikendalikan oleh Akai. Itu dia perbedaannya Akai dan juga Balmond. Kalau teman-teman mau penjelasan detailnya. Dan emang secara tidak langsung balik lagi ke dalam sebuah tim. Karena kebetulan supporting power dari Sutsujin ini
ada di Matilda yang bisa melakukan heal up. Mana nih Matildanya? Nah ini Dreams nih. Dreamsnya yang nge-trigger ke arah Finn dengan ultimate-nya. Lalu Dreams juga yang memberikan efek untuk heal up kepada Sutsujin. Makanya itu udah jadi paket lengkap. Dreams bekerja sama dengan Sutsujin dalam tanda kutip dalam tim EVOS Legends untuk mengacak-acak tim fight dan mengambil alih Lord, sehingga Lordnya jadi milik teman-teman dari EVOS Legends serta menumbangkan Albert pemegang Retribution yang sangat penting sekali untuk kontes Lord. Dan ini menit ke-21, kalian bisa lihat sendiri Albert tumbang 55 detik lebih, makanya worth it untuk dilakukan. Dan gak cuma sekali, gue pengen kasih contoh Akai itu bisa bener-bener ngendaliin untuk area Lord. Tapi Onyx Esports punya cara yang menurut gue sangat-sangat sensasional sih gue bilang ya. Dengan cara dia yang memainkan Kairi, di sini bawa Ling, yang kita tahu Ling punya Tempest of Blade. Ling bisa immune terhadap semua serangan apapun. Dan ini adalah fight dari Geek Farm yang sebenarnya bisa ngelawan loh, dikit aja bisa ngelawan. Karena Janna, wah ini Hades sumpah. Kendali Lordnya bagus banget gue akuin. Dia reset Lordnya, dia tahu dia menggunakan Akai. Dia tahu powernya Akai, sama seperti tadi yang udah kita bahas juga di pembahasan sebelumnya. Dan ketika dia mendapatkan kesempatan untuk mengambil alih Lordnya, lihat yang dilakukan sama Kairi dan juga Onyx Esports lebih tepatnya. Lagi dan lagi bekerja sama, nggak ada yang individual, tapi lebih ke arah fokus hero-nya aja di sini. Lihat, Kairinya udah jump in. Boots-nya mengejar ke arah backliner dari teman-teman tim Geek Farm. Dan ini dia Janna yang menurutku masih dalam keadaan 9.000 damage. 9.000 darah. Bukan 9.000 damage, 9.000 darah dari Lordnya. Dan menurutku dengan Retribution tidak akan bisa langsung di instan untuk Lord kali ini. Begitu juga dengan Kairi yang kali ini udah di-engage sama Luke. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Kairi. Dia bertahan ke arah belakang, Tempest of Blade dan boom! Itu dia. Karena ketika lagi Tempest of Blade, kita imun di atas. Pas turun ada damage-nya. Dan itu yang mungkin diperhitungkan sama Kairi. Jadi pas turun, dia pencet Retribution. Dan dia menangin kontes Retribution melawan Janna Kitty. Dan mungkin itu menurutku bisa digunakan, bisa diimplementasikan. Link yang mengcounter Akai, tapi hanya untuk di beberapa kondisi. Karena kalau teman-teman sadar nih ya, nih lihat di atas. Ini 3 turtle diamankan oleh teman-teman dari tim Geek Farm. Dan bahkan tidak ada satu turtle pun yang diamankan oleh Onyx Esports. Jadi Onyx Esports ini mainnya counterplay, hanya mengandalkan Link untuk mengambil Lordnya. Jadi mereka lepaskan 3 turtle-nya. Cuma kalian siap nggak sebagai sebuah tim, tanda kutip, untuk melepaskan 3 turtle? Dengan pertukarannya yaitu adalah Lord yang manis ya. Kalau gue sih mungkin akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai tim. Tapi buat teman-teman Onyx Esports, kerjasamanya mereka ini sih yang nggak bisa dibeli. Karena mereka selalu bermain tanpa adanya perhitungan yang miss. Dan menurutku dengan mereka membawa cewek sebagai power spike utama mereka di bagian gold laner sebagai marksman, dan ketika 3 lawan 1 otomatis ini Lord udah evolve. Wah lihat Elzuranya sekali tabrak, kena petir-petiran dari Lordnya dan hilang. Dan itulah dia penutup game untuk Geek Farm versus Onyx Esports. Untuk match terakhir gue pengen mengucapkan terima kasih banget untuk Chico sebagai coach dari Rebellion Zion dan juga Fearless-nya itu sendiri sebagai pemain dari Chow Jungle. Karena udah 3 season, gue dari season yang ke-7 main Chow Jungle, build tank, dan ini akhirnya terjadi di MPL Indonesia. Gue udah seneng banget men. Gue tinggal nungguin nih Sylvana Jungle, Minotaur Jungle udah sama High, Esmeralda Jungle udah sama High juga, Fearless juga udah pernah pakai. Kalau Atlas mungkin ya Malaysia udah pernah, dan Sylvana sih gue nungguin Sylvana, atau kalau nggak Fredrin. Tapi yang pengen gue bahas di sini bukan spesialnya dari Jungle Chow-nya itu sendiri, bukan, tapi bagaimana provokasi teamfight yang bisa dilakukan berkali-kali dengan menggunakan Chow Jungle. Karena Chow Jungle ini tipikal jungle yang dia tuh bisa ngedive, bisa masuk asal-asalan, bisa nabrak asal-asalan, dan bisa menghentikan pergerakan musuh dengan Jutkunedu. Dan bahkan ini adalah Rebellion Zion di menit yang ke-10 lagi. Karena gue udah sempet bilang kan tadi pas ngebahas Rebellion Zion versus Aura Fire, ya mereka itu di menit yang ke-9-10 udah mulai galak, udah mulai panas kayak mesin diesel. Mereka tuh nungguin movement di menit yang ke-10. Dan di sini gue bilangnya unstoppable pick off dilakukan oleh Rebellion Zion yang pertama. Ketika kita tahu ada Rafaela, ini stun effect-nya luar biasa banget dari Wijanarko, dan instant kill yang didapatkan dari Haze itu menimbulkan satu kerugian kuantitas dikarenakan teman-teman dari Rebellion Zion ini mengincar ke arah Lord. Buat kalian nanya, bang, kok manggilnya Rebellion Zion? Iya, itu gara-gara di bahasa Inggris namanya tuh Rebellion Zion ternyata. Ini Lemon juga mungkin tidak menduga bahwa di sana ada Renner Apathy yang udah
langsung menghadang dari Haze, lurus banget, straight ke arah Lemon. Ini udah nggak bisa kemana-mana juga sih Lemonnya, karena ya udah terlalu cepat. Render Apathy itu terlalu cepat menurutku. Di sini Lemon punya Order Brilliance, dia keadaannya kuning, dia keadaannya juga memiliki ultimate yang lagi ready. Cuma ya balik lagi di sini pergerakan dari Render Apathy-nya mungkin udah terlalu cepat, dan fokusnya Lemon adalah yang ada di depannya, Wijan Narko, ada Fearless, ada Swallow, dan juga ada Dairon mungkin. Teman-teman dari Rebellion Zion yang kali ini sudah ada dan bisa dibilang menjebak teman-teman dari RRQ Hoshi di bagian sininya. Boh, lu lihat tuh. Finn, Albert udah pasti nggak bisa kemana-mana. Skylar lumayan jauh di arah belakang, dan ini membuat pergerakan dari teman-teman tim Rebellion Zion itu lebih bebas banget. Lihat deh, ya. Ketika di start, boom, kena satu. Chow-nya itu nggak berhenti. Lihat Chow-nya Fearless. Dia bener-bener nyari momen. Lemon tumbang, R7 muncul. Jadi tetap 4 lawan 5. Skylar-nya sekarat, dan tidak ada yang berani maju lagi ketika Swallow-nya membuka ultimate dengan sangat sempurna sekali. Dan ini bener-bener lihat ada lagi dari Haze-nya dengan ultimate-nya yang sudah menghadang di sana. Teman-teman bisa lihat nih, tuh lurus banget. Dan ini yang kena, itu dia Albert yang kena. Wah, itu udah unstoppable pick off. Kalian bisa lihat kan tadi kan? Yang pertama R7 tumbang, habis itu Lemon nyusul, ya kan? Lemonnya mau hidup tinggal 2 detik, tiba-tiba Albertnya juga menyusul. Dan itu yang membuat permainan dari Rebellion Zion itu unstoppable pick off. Dan menurut gua beberapa tim juga harus berhati-hati jangan sampai terbawa adrenaline rush, karena ini Rebellion Zion kayaknya pinter banget nih buat manipulasi bagaimana cara pick off mereka dengan Haze sebagai Beatrix-nya. Either 2 cara mungkin melakukan respect ban terhadap Beatrix, atau ya kalau misalkan emang terlalu mahal, ya begini, jangan berada di depan dari teman-teman Rebellion Zion ketika mereka lagi berfokus dengan banyaknya 5 member yang lagi berkumpul, karena mereka selalu melakukan pick off. The Way of Dragon, Chow hilang, Lemon, ayo siapa lagi? Finn, Albert mau hidup, tinggal Albert sama R7. Alhasil kuantitasnya kalah, jumlahnya kalah. Mereka juga tidak akan bisa melakukan defense karena mereka dari teman-teman Rebellion Zion itu berlima. Dan menang kuantitas di momentum mid game adalah memenangkan team fight. Dan mereka langsung snowball banyak banget. Dari perbedaan 2k gold, langsung mereka unggul 3k. Dan 3k tambah 2k sama dengan 5000 gold. Mereka ngembaliin 5000 gold secara instan dengan 1 lord saja. Dan itu yang membuat Rebellion Zion stabil ketika mereka berada dalam team fight jangka panjang. Dan thanks to Fearless tentunya, Chow Jungle, my god, ini untuk durability-nya gak usah dipertanyakan. Lu cobain sendiri di ranked, ya kan? Buat teman-teman mungkin lagi pada nonton, Chow Jungle build tank, dan itu lu bakal merasakan sendiri khasiat dari Chow Jungle. Bang, gak bisa montek, bodo amat. Chow Jungle bukan buat montek ya. Chow Jungle itu buat nangkep di bagian frontliner bisa, di bagian backliner bisa backstep juga. Dan buat apa montek gitu loh kalau misalkan kita bisa menang, ya gak sih? Ini yang ditunjukkan Rebellion Zion kayak gitu loh coy. Buat apa montek kalau gue bisa menang? Strip Fearless 2022, padahal bukan dia yang ngomong. Wah, tapi ya itulah dia. Kalau kalian nanya kayak, bang, gue nangkepnya susah dong karena kan gue Chow Jungle gak pakai flicker. Lu pakai retributionnya yang Ice Retribution yang ngasih efek slow kepada lawan ketika digunakan. Dan itu akan mempermudah lu menggunakan Chow untuk menangkap musuh lu dengan gampang. Kalau begitu udah sampai sini aja recap untuk MPL Indonesia season yang ke-10 di week yang ketiga. Kita akan menyaksikan week yang keempat, dan inilah dia jadwal untuk week yang keempat. Kalian catat sendiri, kalian take note sendiri, dan kalian boleh screenshot juga untuk nanti kalian pantau jadwalnya, mana tim favorit kalian, mana juga pertandingan yang menurut kalian akan menarik untuk standings kita. Dengan standings yang sekarang ini bakal gue munculin di sini. Dan kalau begitu kayaknya udah sampai di sini aja. Sampai jumpa lagi nanti di video recap untuk MPL Filipina week yang ketiga juga, dikarenakan banyak sekali kejadiannya yang bombastis juga di Filipina sana. Aku KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.